Hello everyone, welcome to my YouTube channel Indika Energi. Time frame-nya 4 jam, masih kita pakai time frame untuk 4 jam. Secara time frame ini masih ada corrective sell ya di harga ini. Jadi price masih dalam fase corrective sell, yang artinya bahwa saya berikan satu analisa tentang corrective sell yang artinya bahwa setelah trigger swing up atau minimum target di 2940, dia sudah reach di 2940 di harga ini, sampai di harga ini kemudian corrective sell. Jadi masih potensi untuk di sini aja. Masih potensi untuk continue nada low lagi setelah sampai di zona buy, kemudian naik untuk fase nextnya adalah fasenya dari sini, ada dia turun di harga ini ya. Minimum adalah di 1930 karena dia tree swing, maka 1930 adalah minimum sebagai target. Oke. Nah, target ini pun hanya sebagai minimum. Jadi dia still can do another secara higher degree, masih panjang. Jadi ceritanya untuk secara higher degree karena korektifnya adalah corrective sell. Setelah naik di 3 swing up, maka saya expectednya untuk Indi ini akan another low lagi di 3 swing low. Jadi bisa extended ke 1650 sebelum nantinya continue another high lagi. Jadi memang sudah lama saya tidak membahas tentang Indi ini, tapi untuk analisanya still work ya, dalam artian masih bermain di WXY, masih bermain di kisaran ini. Jadi setelah ini nanti akan kita lihat potensi untuk can do another higher lagi. Expectednya memang setelah ini 5 swing up ya, hijau. Jadi expectednya memang seperti itu, 5 swing up, dia naik lagi di 5 swing up atau 3 swing up lagi. Setelah ada penurunan seperti ini. Jadi fase ini karena corrective sell ya sebenarnya masih dalam fase downtrend di saham ini. Tapi memang ya kita tidak tahu juga ya keinginan banternya seperti apa, dalam tanda kutip mereka akan reach di harga berapa kan kita tidak tahu. Oke. Jadi kalau kita lihat melihat secara fase di higher degree-nya ya. Di higher degree-nya fase di sini adalah ini adalah W, X, kemudian ini adalah Y, WXY yang sudah sampai di area ini masih dalam rangkaian korektif. Jadi good news-nya adalah di fase ini good news-nya adalah ketika dia dalam fase down nantinya, down kisaran 1930 atau pada standard ke 1 atau di atas 1290 extendednya nanti. Good news-nya adalah walaupun dia dalam corrective sell, tetapi ini fasenya adalah fase up. Jadi maksud saya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah range dari W, kemudian ini X, ini adalah Y ya. Jadi good news-nya di situ. Kita kasih ini aja gold. Warna gold ini W, X, kemudian Y.
Jadi apa? Fase ini adalah fase uh, di dalam fase corrective cell memang, tapi good newsnya adalah little bit up ya, bullish ya. Di mana 470 sebagai invalidation level, kisaran 360, 370 sebagai invalidation levelnya nanti. Oke. Jadi melihat dari sini saya expected bahwa ini baru akan menjadi titik poin. Nah, mungkin di sini. Nah, ini baru menjadi titik poin dari W. Oke. Kemudian X, kemudian Y, titik poin yang lebih tinggi lagi di Y ini otomatis titik poinnya nanti lebih tinggi lagi di sini. Nah, ini kan. Nah, ini fasenya corrective cell karena dari awal memang ini ada 5 di bawah, makanya dia dalam fase korektif, yang artinya fase korektif untuk penurunan, dan sekarang secara W ini yang akan kita cari. Jadi hallmark struktur dari bawah dari wave 5 ini ke W ini nanti akan menjadi satu struktur uptrend, ya, akan menjadi satu struktur uptrend. Jadi bisa jadi kalau saya melihat secara teknikal ini akan jadi struktur W di sini ya. Starting point untuk, jadi kalau mau buy gimana? Saya malah expected saya tidak buy ini di harga ini di kisaran 2730, tapi saya justru akan tunggu nanti di bawah ketika ini sampai di area 19930. Ini adalah area yang secara teknikal itu adalah memang area buy ya. 1930 sampai 1290 ini adalah area buy. Oke, ini 1290 ini adalah area buy. Jadi disinilah letak wave Y-nya berada. Kemudian bullish bisa 5 bisa 3. Ini tergantung dari pergerakan, bisa 5 bisa 3 ya, bisa 5 swing atau 3 swing up nantinya di harga ini. Oke, jadi kalau mau nyicil gimana Bang? Boleh silakan. Kalau mau nyicil buy silahkan, tetapi ketika harga turun do not buy lagi ketika sebelum sampai di 1930. Kalau nantinya dia turun di harga ini karena dia sudah ada resisten yang belum di break ya. Kalau seandainya dia turun, jangan buy lagi sebelum price sampai di 1930 sebagai area buy-nya. Minimum sebagai area buy, dan nanti kita cari bullish engulfing di harga ini. Walaupun kita pakai 4 jam. Nah, kita cari bullish engulfing di area ini, nantinya baru bisa buy di area wave Y-nya ini, nanti baru bisa buy. Oke teman-teman, itu adalah sedikit analisanya tentang Indi. Hopefully understand. Ada pertanyaan silahkan sampaikan di WhatsApp number. Ini adalah WhatsApp number saya, ada 13 nomor teman-teman. Ada pertanyaan tentang beberapa saham yang perlu dibahas kemudian bisa disampaikan lewat WhatsApp ini, atau ada kerjasama teman-teman ada kerjasama bisa juga disampaikan di via WhatsApp, nanti akan kita balas satu persatu. Oke. Terima kasih untuk yang sudah subscribe di YouTube channel. Bye bye, have a nice day.